Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Gufron Yandi. Saya akan menjelaskan ringkasan modul 1 sampai 15. Manajemen pengadaan proyek. Proses pengadaan umumnya ditangani oleh bagian yang terpisah dari manajemen proyek. Khususnya untuk pembelian dengan nilai yang cukup tinggi, karena itu pihak manajemen proyek perlu melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan barang atau logistik. Tujuan dari proses pengadaan tersebut yaitu mendapatkan barang dan jasa kebutuhan proyek. Kaitannya dengan teknis, kualitas, jadwal, biaya, serta tujuan pencapaian lain dalam proyek. Sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi 2 kategori, common law and civil law. Di antaranya sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law. Dan sisanya menggunakan campuran antara civil law atau common law dan agama. Common law, sistem common law. Pada umumnya, common law merupakan hukum tertulis. Hal ini tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan dan pengalaman terdahulu, seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan yang pada kasus yang serupa. Ciri dan karakteristik common law: yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dianutnya. Doktrin, stare decisis sistem presiden, adversary sistem dalam proses peradilan. Sipil law, sistem sipil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut sipil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan undang-undangan. Ciri atau karakteristik sistem law adalah adanya sistem kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rukun hukum yang utama. 3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Berdasarkan pembagian tanggung jawab, peringkat kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan bertanggung jawab secara keilmuan. Di antaranya kontrak ringkas atau short form kontrak, kontrak pelaksanaan konstruksi, kontrak instalasi rancang dan bangun. Kontrak berdasarkan cara pembayaran ada beberapa tahap. Yang pertama, kontrak lump sum. Selanjutnya yang kedua ada kontrak harga satuan. Yang ketiga ada kontrak gabungan. Yang keempat ada kontrak presentasi. Yang kelima kontrak terima jadi Turki atau Turki. Langkah-langkah pengadaan proyek diantaranya perencanaan pengadaan. Yang kedua, perencanaan kontrak memilih peserta pelelangan dan melengkapi request. Tujuan dalam tahap ini adalah mendapatkan pemenang yang paling memenuhi syarat untuk menjalankan kontrak.
Yang ketiga, permintaan respon dari pemasok atau menyiapkan proposal pelelangan. Yang keempat, pemilihan pemasok, evaluasi pelelangan, dan penyerahan kontrak. Administrasi kontrak, penutup kontrak. Selanjutnya ada kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek, kerja konstruksi yang baik selalu ada kontrak kerja konstruksi seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, itu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 paragraf 3 kontrak kerja konstruksi pada pasal 46 dan pasal 47. Ini diantaranya ada penjelasan OJK nomor 2 tahun 2017, pasal 6, pasal 47, OJK nomor 2 tahun 2017. Ini kelanjutannya yang tadi. Kontrak kerja konstruksi di dunia banyak sekali jenis kontrak yang didapatkan seperti JCT, NEC, ICC, Vidic, AS4000, SIA, PSS, COC. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, Indonesia pada dekade terakhir ini banyak menggunakan Vidic Condition of Contract sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek konstruksi yang berskala besar. Setiap proyek yang dalam kontraknya menyatakan tunduk pada hukum negara, maka harus tunduk pada sesuai dengan tercantum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Untuk lebih khususnya, maka kita perlu mengetahui peraturan undang-undang yang lebih spesifik ke bidang konstruksi Indonesia kita memiliki. Ini diantaranya Undang-Undang OJK Nomor 2 2017, UU N24 2009, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2020, peraturan Presiden 12/2021, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aspek-aspek yang terkandung dalam kontrak konstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 1 yang berbunyi kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggara jasa konstruksi. Aspek-aspek yang terdapat pasal 46, pengaturan hubungan kerja antar pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Bentuk-bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh isi kontrak menurut Vidic Pink Book, persyaratan kontrak untuk pelaksanaan konstruksi bagi bangunan pekerjaan engineering dengan desain oleh pengguna jasa Multilateral Development Bank Harmonis Edition Maret 2006. Administrasi kontrak konstruksi, jenis kontrak. Jenis kontrak diantaranya ada lump sum dengan ketentuan semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
berorientasi kepada keluaran. Pembayaran didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Yang kedua, jenis kontrak, kontrak harga satuan. Yang ketentuannya, volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan. Selanjutnya, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. Dan yang terakhir, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Jenis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Ketentuannya untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan dalam satu atau pekerjaan yang diperjanjikan, diantaranya jenis kontrak yang selanjutnya, kontrak terima jadi. Ketentuannya jumlah harga pasti dan tetap. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin. Kontrak payung untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Kegagalan bangunan. Sekarang ini kegagalan konstruksi sudah tidak disebut dalam UU JK terbaru, sedangkan kegagalan bangunan diatur sebagai berikut. Dijelaskan di UU JK nomor 2 2017 pasal 60. Kegagalan bangunan. Pihak yang bertanggung jawab dijelaskan dalam pasal 63. Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam 60 ayat 1 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Penyesalan sengketa dijelaskan di UJK nomor 2 2017 bab 11 penyelesaian sengketa di pasal 88. Klaim dan selanjutnya klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Jenis-jenis klaim konstruksi yaitu ada kompensasi waktu atau disebut IOT, kedua kompensasi biaya, klaim penyebab klaim oleh pengguna jasa. 1. Pekerjaan yang cacat. 2. Kelambatan oleh penyedia jasa. 3. Pembelaan klaim. Penyebab klaim oleh penyedia jasa. Klaim adalah klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Unsur-unsur klaim konstruksi di antara waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan. Yang kedua, perubahan upah tenaga. Yang ketiga, perubahan material dan peralatan yang diperlakukan, baik jenis maupun kuantitas. Yang keempat, perubahan metode kerja. Yang kelima, penambahan pengawasan, administrasi, dan overhead. Penambahan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan cuaca hambatan. Bentuk pengajuan klaim diantaranya klaim menurut KBI yaitu tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Mengklaim artinya mengklaim meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang, organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu.
Struktur klaim. Pada umumnya, klaim mengikuti sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim dan penyedia penyebab klaim. Dijelaskan juga klaim menurut Finnish Red Book. Dalam Finnish Red Book, klaim diatur sebagai berikut. Klaim oleh pengguna jasa apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau hubungan dan kontrak dan perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu. Pengguna jasa atau engineering harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Jelaskan bab 11 penyelesaian sengketa pasal 88 yang berbunyi sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Di antaranya bisa dibaca kembali. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana maksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Tata cara penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, tahapan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mediasi, konsiliasi, arbitrasi. Mediasi, yang pertama mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membuat pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua pihak. Konsiliasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan penyelesaian atau konflik sendiri adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam suatu perusahaan antara pengusaha, serikat pekerjaan maupun keduanya dapat mengalami suatu konflik yang didasari suatu kepentingan. Arbitrasi adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti para pihak yang bersengketa dan pemecahan akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.